pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya senang sekali. Saya percaya saudaraku semua yang hadir pada pagi hari ini telah siap diberkati. Amin. Nanti pada saat kita mendengarkan firman Allah, harapan saya saudara semuanya tidak ada yang namanya ngantuk. Saya minta semuanya respon. Kalau memang perkataan firman Allah adalah ya, maka saudara katakan amin, seperti itu tidak kepakai. Kalau firman Tuhan ya, katakan. Nah itu luar biasa. Wow, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini boleh kembali mendengarkan firman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami siap diberkati. Kuasai hati dan pikiran semua yang hadir jemaat-Mu di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pakai hamba untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan urapan-Mu, hikmat-Mu. Hamba hanyalah alat-Mu. Terima kasih Bapak, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus, berkati juga semua yang mengikuti ibadah online. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak, hanya dalam satu nama kami berdoa. Yesus Kristus namanya. Puji Tuhan. Bulan ini kita cerita tentang dipimpin oleh Roh Kudus, dan hari ini temanya ialah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya percaya setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya berbeda. Dan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini ialah dipimpin Roh Kudus. Kita ambil, kita baca yang pertama dalam Galatia pasal ke-5 ayat ke-18. Kita baca bersama ya. Saya tuh nggak kebaca kalau yang situ tulisannya kecil, kacamata saya nggak kebaca, jadi saya harus balik. Kita baca bersama 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu dikatakan dengan jelas ayat ini bahwa kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kita yang memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Kenapa tidak hidup di bawah hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu sangat berat. Sangat banyak peraturannya. Kita bersyukur kita tidak hidup di bawah hukum Taurat karena kita punya Yesus Kristus. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, saudara tahu nggak? Hukum Taurat itu bukan 10. Saudara taunya mungkin 10 perintah Allah hukum Taurat itu. Bukan. Hukum Taurat itu sangat banyak peraturannya, sangat banyak perintahnya, sangat banyak syarat-syarat ketentuan yang harus ditaati, yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan jumlah totalnya 613 hukum Taurat. Katakan wow. Banyak nggak? Wow. Banyak sekali. Yang wow cuma Nanan, nanti Nanan saya kasih permen. Saudaraku sekalian, syaratnya banyak 613. Dan tidak boleh ada yang salah. Harus lakukan dengan sempurna. Satu salah semuanya batal. Wow. Nah, saudaraku sekalian, hukum Taurat itu harus hal pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu harus mentaatinya, melakukannya. Sedangkan manusia terbatas tidak mungkin bisa melakukannya dengan sempurna, tapi harus ditaati dan harus dilakukan. Hal kedua yaitu kalau hidup di bawah hukum Taurat, mereka berjuang dengan kekuatan sendiri. Mereka berjuang dengan kekuatan sendiri. Kenapa? Karena saat itu mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi dengan kekuatan mereka sendiri, mereka berjuang untuk mematuhi, untuk mentaati, untuk melakukan semua hukum-hukum Taurat yang 613 itu. Apa yang terjadi?
Akibatnya apa? Kalau melakukan begitu banyak, akibatnya apa? Capek. Itu yang terjadi. Sebagai manusia bangsa Israel juga kayak kita, mereka merasa capek. Mereka juga letih, lesu, lemas, lelah, leles, letoy. Banyaklah. Banyak ya. Yang pasti orang Sunda suka ngomong leles. Ya. Nah itu yang terjadi pada bangsa Israel. Saking banyaknya peraturan. Belum lagi kalau orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka disebut terkutuk. Kita baca Galatia pasal yang ketiga ayat 10. Ya, oke. Lihat di sini, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu pekerjaan yang harus dilakukan. Berada di bawah, yang keras dong, di bawah. Nah itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Jadi semua ya, segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Bisa nggak lakukan 613? Lakukan 10 aja susah. Kita tahu 10 yang di mana Musa bawa dari Gunung Sinai. Hukum yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain. Jangan sujud, jangan membuat patung yang sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Itu 4 yang kepada Allah. Tapi kepada sesama banyak. Kepada sesama kita tahu. Jangan apa? Iya, jangan. Jadi dalam hukum Taurat banyak kata. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Banyak yang kata jangan. Kita bersyukur kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Belum lagi mereka tiap kali berbuat kesalahan, mereka harus membeli korban. Kambing domba untuk dipersembahkan. Kurbannya itu nggak boleh cacat. Nggak boleh cacat, harus diperiksa. Coba saudara bayangkan. Kalau hari ini saudara dan saya harus mempersembahkan korban kambing domba untuk menebus dosa kita. Apa yang terjadi? Kambing domba jadi rebutan. Manusia pertumbuhannya lebih cepat dari binatang. Betul apa betul? Saya buktikan. Ya, kambing domba baru lahir, masih kecil, masih muda, masih embe. Bunyinya gimana? Embe, embe. Sama manusia udah ditangkap, disembeli, dijadiin sate kambing. Dijadiin gulai kambing, dijadiin kambing guling. Jadi pertumbuhan mereka lebih lambat daripada manusia, benar? Ada nggak saudara dengar bahwa kota Bandung sudah penuh padat oleh binatang kambing domba? Nggak ada kan? Yang ada juga kota Bandung, kota terpadat yang dipenuhi oleh manusia. Benar? Jadi binatang kalah pertumbuhannya dengan manusia. Kita bersyukur kita tidak perlu kambing domba. Sebab Allah adalah domba Allah yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak usah susah-susah membeli kambing domba untuk dipersembahkan. Itulah yang luar biasa, hukum, kasih, karunia. Kita bersyukur kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kita hidup di bawah kasih, karunia. Luar biasa. Lanjut ayat yang ke-13. Tadi dikatakan menjadi terkutuk, ya. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat terkutuk. Tapi puji Tuhan, kabar gembira. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Bersyukur Tuhan tidak marah mendengar saudara ngomong kutuk aja gini. Padahal Allah, Yesus Kristus menjadi terkutuk, mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Katakan kutuk saja begitu lemas. Sekali lagi, sebab ada tertulis, ngantuk aku dengarnya. Sebab ada tertulis, luar biasa. Lanjut ayat 14.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada kita. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh apa? Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memimpin kita pada hari ini. Roh Kudus itulah yang memimpin kita sampai kepada hari ini. Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan. Kalau tanpa Roh Kudus tidak ada satu pun di antara kita sanggup menjalani kehidupan yang serba tidak pasti ini. Tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita memberikan kita kekuatan, menuntun kita. Dan kita hidup bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena kuat kuasa. Katakan, kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Jadi karena ada Roh Kudus, hari ini kita ada. Nah, itu hal yang pertama. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita lihat maju ke poin kedua. Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Ayat 16 dan 17. Ini poin kedua. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Jadi setiap kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan apa? Kalau kita hidupnya sudah dipimpin Roh Kudus, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Karena apa? Kita lihat ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan, karena keduanya bertentangan, berlawanan, bermusuhan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat ini indah sekali. Mengingatkan kepada kita. Jangan kita menuruti keinginan daging. Karena Roh Allah sudah ada di dalam kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Dia memimpin kita. Kalau saudara masih hidup di dalam keinginan daging, maka saudara bukan di bawah pimpinan Roh Kudus, tapi di bawah pimpinan roh iblis. Mungkin ada yang katakan, Eng seperti marah. Iya, orang Sumatera suka marah. Nah itu, jadi kita tidak bisa hidup menuruti keinginan daging, berlawanan. Keinginan daging ini banyak dosa. Saudara sudah baca Galatia 5 ayat 19 sampai ke 21. Di sana dikatakan bahwa keinginan daging adalah perseteruan, percideraan, permusuhan, mementingkan diri sendiri. Dan masih banyak keinginan daging. Dan ayat 21-nya dikatakan, kalau orang yang melakukan keinginan daging, melakukan dosa, yang melakukan hal-hal itu, dia katakan apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Atau tidak masuk ke dalam surga. Itu Galatia 5 ayat 21. Kenapa? Karena kerajaan surga tidak bisa dimasukin dengan keinginan daging, dengan dosa-dosa manusia. Keinginan daging ini perlu kita matikan. Perlu kita salibkan bersama Yesus. Karena keinginan daging ini membawa kepada kebinasaan. Paulus berkata apa? Kita baca kenapa kita tidak boleh mengikuti keinginan daging. Karena kita sudah apa? Ada di dalam roh. Kan tadi dikatakan. Jangan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Dan setiap kita sudah ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, hidup kita dipimpin oleh roh. Sedangkan roh itu berlawanan dengan daging. Jadi kita harus ikut kepada roh. Hidup di dalam roh. Dan Paulus katakan dengan jelas, kita baca Galatia pasal 3 ayat ke-1. Saya minta pinjam mic. Saya minta Leo yang antarkan ke depan. Tolong Leo. Leo tadi bertanya, pinjam mic emangnya mau kerjain siapa? Dia nggak tahu. Dia yang saya mau kerjain. Saya mau Leo yang bacakan. Badan kamu gede, suaranya harus gede. Harus sesuai. Coba naik ke atas ini. Ini nanti. Ya.
Galatia 3. Tunggu dulu, kamu tinggi banget. Saya jadi harus gini. Makanya aku turun tadi. Turun satu lagi. Saya jadi lihatnya jadi kecil banget. Ya, bacakan. Galatia 3 ayat 1 dan 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sekarang kita ganti. Kata hai orang-orang Galatia, kita ganti dengan orang-orang Berea. Jangan tersinggung. Sebab yang ngomong yang bacain Leo, bukan saya. Jangan tersinggung karena saya juga orang Berea. Waktu sebut Berea yang keras. Hai orang-orang Berea yang bodoh. Kurang tegas. Kurang keras. Iya. Hai orang-orang Berea yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Tekankannya yang bodohnya tekan yang keras. Yang bodoh gitu. Hai orang-orang Berea yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Adakah kamu sebodoh itu? Bukan kamu. Adakah Berea? Adakah kita sebodoh itu? Bukan. Orang Berea saja. Orang Berea. Biar Adakah merasa. orang Berea sebodoh itu? Orang Berea telah mulai dengan roh, maukah orang Berea sekarang mengakhirinya di dalam daging? Iya, bagus. Jangan turun dulu, saya nggak suruh turun. Nah, saudaraku sekalian, dikatakan bahwa kita, nah sekarang saya boleh pakai kita. Soalnya kalau ngomong orang Berea takut kesinggung. Kalau kamu yang singgung mereka nggak apa-apa, pada gede, pada takut. Kita orang Berea yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena di sini Paulus mengatakan, siapakah yang telah mempesona kamu? Keinginan dagingkah? Dosakah? Apa yang mempesona kamu? Kenapa kita tidak melihat Kristus sudah disalibkan? Kita sudah jelas. Tetapi kenapa kita masih sebodoh itu? Kita sudah mulai dengan roh. Sejak kita percaya kepada Yesus, hidup kita sudah dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam kita, jadi hidup kita sudah mulai oleh roh. Sekarang maukah kita mengakhirinya di dalam daging yang adalah kebinasaan? Kalau kita mulai dari roh, jangan kita kembali kepada daging. Ya, apa yang mempesonamu? Dunia? Kebanyakan dunia orang hubungannya dengan apa? Cien, bawa cien enggak? Yang gede. Yang merah dong. Goceng mereka juga nggak mau. Yang gede. Siapa yang punya uang gede? Randy mah pasti punya. Pinjam yang merah. Boleh, biru boleh. Biru boleh. Siapa yang mempesona saudara? Duit kah? Kasihin ke dia. Jangan bawa pulang. Jangan masukkan ke kantong. Buka uang itu dan baca. Ada bacaannya. Kayaknya nggak pernah baca, punya duit nggak pernah baca ini. Ada bacaannya nih yang kecil-kecil. Ya ampun. Nggak pernah baca, lihat. Baca sekarang. Ya yang keras. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, apa negara kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah? Sebagai apa? Alat pembayaran yang sah. Sebagai apa? Alat pembayaran yang sah. Sebagai alat, nggak salah baca kan? Enggak. Iya, betul, pinter. Kalau sebagai alat, kenapa ini mempesona kita? Alat hanya pegang di tangan, tidak kita bawa mati. Alat, buang aja alat ini. Kalau buang, kalau alat bisa kita lepaskan. Makanya kalau ada uang jangan simpan ke hati. Simpan di tangan saja. Kalau di tangan kita bisa buang, kita bisa lepaskan. Jangan simpan di hati. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Jadi jangan sekali-kali kita terpesona dengan alat ini. Saudara sudah pernah baca belum bahwa dikatakan alat? Enggak pernah ya. Saya juga baru baca. Terima kasih, kembalikan kepada yang punyanya. Kalau nggak ngomong nanti dikantongin. Makasih, sekarang boleh turun. Nah, saudaraku sekalian, siapa yang mempesona kita?
Uang, dunia, kesenangan, foya-foya, pesta-pesta, mabok, dance, apalagi yang mempesona. Semua yang berhubungan dengan dunia, dengan kedagingan adalah dosa. Ya, jangan sekali-kali kita terpesona dengan dunia ini, dengan semuanya ini. Karena apa? Karena firman Allah berkata di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6, tolong bukakan. Di sini dikatakan, karena kalau kita terpesona dengan daging, dengan dunia, maka dikatakan apa? Karena keinginan daging adalah maut, kematian. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Betapa hebatnya. Kalau kita terpesona dengan dunia ini, yang sementara ini, yang tidak membawa kita kepada kekekalan, maka kita disebut adalah orang yang bodoh. Karena keinginan daging adalah maut, kematian. Benar? Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sekarang saya mau bertanya, saudara pilih mati atau hidup? Di sini kan ada kata maut, mati. Saudara pilih mati atau hidup? Hah? Yang pilih hidup cuma 3 orang, berarti yang lain pilih mati. Saudara pilih mati atau hidup? Yang belakang udah ikut ngomong, berarti yang belakang mau mati. Sekali lagi saya kasih kesempatan. Saudara pilih mati atau hidup? Mantap. Sekali lagi, saudara pilih mati atau hidup? Kasep. Itu Yosef yang dulu ngomong, Kasep pinter. Jadi kita pilih hidup. Kalau saudara pilih hidup, maka saudara sudah memiliki hidup yang kekal. Tapi kalau saudara jawab pilih mati, maka saudara tidak usah datang ke gereja. Pulang saja. Saudara tidak perlu beribadah susah-susah. Saudara tidak usah memberikan persembahan. Saudara tidak usah hidup suci. Toh nanti ujung-ujungnya saudara juga sudah pilih mati, ya mati aja. Buat apa ke gereja? Pulang saja, nikmati saja keinginan dagingmu. Nikmati saja dunia ini. Nikmati saja segala yang saudara inginkan tanpa memikirkan keinginan roh. Tapi kalau saudara datang pada pagi hari ini, berarti saudara masih sadar, masih tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi jangan mau kita betah dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 katakan apa? Jangan engkau serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini walaupun kita masih ada di dalam dunia ini. Tapi kita harus sama seperti Allah. Kita telah memiliki Roh Kudus. Roh Allah sudah menolong kita. Yesus datang menjadi kutuk karena kita. Dia sudah mati karena kita. Dia menjadi terkutuk kenapa? Karena dia yang sanggup menggenapkan seluruh hukum Taurat. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Yesus lakukan untuk kita dengan sempurna. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Pernahkah kita berterima kasih atas pengorbanannya? Kalau kita bisa berterima kasih atas pengorbanannya, maka saudara tiap minggu datang beribadah, itu tidak ada apa-apanya, kecil. Enggak ada apa-apanya. Saudara berikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, kecil. Karena semua yang kau miliki adalah punya Tuhan, bukan punya kita. Jadi jangan pernah kita bangga. Saya telah memberikan yang terbaik, saya telah melayani. Saudara melayani, itu juga yang untung kita. Saudara datang ibadah, yang untung kita, bukan Tuhan. Kita datang ibadah, kita mendapatkan hidup dan damai sejahtera. Amin. Jadi yang untung kita, bukan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Jangan biarkan diri kita dipimpin oleh kedagingan. Tapi biarlah kita dipimpin oleh roh. Itu ada di dalam Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup saudara dan saya
juga dipimpin oleh Roh. Dan yang memimpin kita pada hari ini adalah Roh Kudus. Amin. Jangan ngantuk. Jangan leles ya. Kalau saudara ngantuk, maka saya ajak saudara berdiri. Kalau saudara ngantuk terus, saya ajak saudara nyanyi. Sampai bertemu. Kau dengar lagu ini pada ketawa, soalnya pada gak mau. Aneh, lagu ini indah sampai bertemu. Kenapa kalau dengar lagu ini pada takut? Kayak di Nana Rohana, kayak yayasan. Kalau nyanyikan sampai bertemu pada padahal memang benar. Atau mau nyanyikan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Sama, itu kita mati juga diangkat. Sama, mau sampai bertemu, tapi lebih sedih yang sampai bertemu, bertemu. Sedih ya itu ya, gak mau ya. Kalau ada pertemuan di udara lebih semangat ya. Jadi kita bersyukur bahwa Yesus sudah menebus kita. Bersyukur, sudah mulai leles. Saudara dan saya telah ditebus oleh Yesus. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Kita kalau memang dipanggil melayani, melayanilah dengan segenap hati. Karena firman Allah katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti, bisa gak seperti diri sendiri? Susah. Jangan munafik, susah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kok sesama kita di depan kita sudah tahu dia gak punya uang, gak ada beras di rumahnya. Adakah kita bawa beras kasihin ke dia? Gak usah jauh-jauh saudara kandung. Saya lihat di berita, karena harta warisan, maka saudara kandung saling bunuh. Bahkan ada yang bapaknya bunuh anaknya untuk dapat asuransi jiwa. Ada yang anak bunuh mamanya karena dia minta warisan, mamanya tidak ngasih. Jadi susah gak mengasihi sesama seperti diri sendiri? Susah. Tapi firman Allah katakan, orang yang hidup dalam dosa mementingkan kepentingannya sendiri. Bahasa Mandarinnya, 自私, egois. Ya, egois, itulah manusia. Lebih pentingkan keadaan sendiri, keinginan sendiri. Bahkan banyak anak yang menelantarkan orang tuanya. Saya ketemu dengan, ya intinya itu adalah teman mama saya. Umurnya sekarang 87. Mama saya kok hidup umur 90. 87 umurnya, dia sering telepon. Atau saya yang sering telepon dia. Dia katakan, Eng di Bandung, saya paling dekat, paling ada teman yang telepon saya tuh Eng. Saya merasa sepi di rumah. Saya di rumah sendirian, punya anak 3 perempuan, 1 di Jakarta, 1 di sana, 1 di sini. Semuanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Katanya sayang, katanya ke Kristen, sayang hormati orang tua. Tapi anak-anak saya tuh semuanya jauh tidak memperhatikan orang tua. Saya sudah bosan hidup, saya tidak mau hidup lama-lama tapi kok panjang umur. Dia dekat dengan saya. Karena dia teman mama dan kami sama-sama dari Sumatera. Jadi bahasanya klop. Ya. Jadi saya dengan dia selalu bahasa Teochew. Watalemai kat kue tau coy sio. Mai sio kat coy. Ya. Puyau tai to siang, wata isu是这样. Jangan terlalu banyak pikir. Coy nang coy yoko. Mungkin Mama Jeffrey yang ngerti. Coy nang coy yoko. Make jen. Tiap orang punya masalahnya sendiri, penderitaannya sendiri. Ya. Jadi dia senang karena bahasanya sama, saya ajak dia ngobrol. Itu yang namanya mementingkan diri sendiri. Sampai dia katakan apa? Anak saya pengerja di gereja. Saya tidak sebut nama gerejanya. Anak saya tuh paling besar memberikan persembahan. Tapi
ke orang tua hitung-hitungan. Makanya zaman dulu katakan punya anak 10 orang tuanya bisa membesarkannya. Walaupun dengan air tajin zaman dulu. Tapi sekarang anak 10 tidak bisa membiayai orang tua yang hanya sepasang. Hitung-hitungan. Kenapa hitung-hitungan? Kalau anak banyak maka dia katakan, Koko kan nomor 1. Koko dong yang tanggung jawab. Kokonya bilang, kan kamu lebih kaya. Kamu dong yang tanggung jawab. Jadi saling dorong, saling lempar tanggung jawab. Akhirnya yang menderita adalah orang tuanya. Zaman dulu katakan banyak anak, banyak rezeki. Sekarang banyak anak, banyak kapusing. Benar? Pusing gak? Bahasa Sunda bilang kapusing. Kaliur, lala liur, lala pusing. Hah? Laliur, la pusing. Zaman sekarang. Tapi zaman dulu tidak tuh. Banyak anak, banyak rezeki. Semuanya dia hidupin, semuanya dia sekolahin. Tidak pilih kasih. Banyak itu contoh-contohnya. Saudara saya, keluarga dari mama saya juga kejadiannya begitu. Mereka lempar tanggung jawab sehingga adik mama saya berkata, saya bosan dengan hidup. Anak saya berantem. Satu dengan lain berantem. Gara-gara lempar tanggung jawab. Saling melempar tanggung jawab. Saya bosan, sudah tidak mau hidup. Tapi Tuhan memberikan saya umur panjang. Adik mama umur 86. Umur panjang. Tapi banyak tuh yang umur pendek. Apa yang mempesona saudara? Uang tidak kita bawa mati. Uang adalah apa? Tadi saya katakan alat. Tapi nggak ada uang setengah mati. Ya, memang uang nggak bisa membeli segalanya. Tapi banyak yang ngomong nggak ada uang kayak mau mati. Tapi cukup uang pegang di tangan, jangan simpan di hati. Karena kalau kita simpan di hati, maka kita telah menyingkirkan roh Allah. Kita jadi menuruti keinginan daging. Kita mau katakan, Roh Kudus yang ada di dalamku terlebih besar. Roh yang ada di dalamku, Roh Kudus terlebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita tutup poin ketiga. Orang yang hidup dipimpin oleh roh, ya, dia adalah anak Allah. Roma pasal 8. Ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Katakan saya anak Allah. Saudara yang tidak tepuk dada berarti anak iblis. Sekali lagi saya kasih kesempatan. 1, 2, 3. Saya anak Allah. Wow, kalau ngomong gitu baru pada keras. Karena takut ya. Takut sama iblis. Jangan takut sama iblis. Orang iblis saja takut sama kalian. Iblis saja takut sama kita. Kenapa kita harus takut iblis? Kenapa iblis takut kita? Karena banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya lebih jahat daripada iblis. Sampai iblisnya ngomong, perasaan aku iblis juga tidak sejahat manusia. Manusia lebih jahat. Iblis saja takut. Jadi kita tidak usah takut sama iblis. Orang kita lebih jahat dari iblis. Roh Allah ada di dalam kita. Ingat, roh Allah ada di dalam kita dan kita adalah anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, maka semua sifat karakter kita harus seperti siapa? Seperti Allah, karena dia Bapa kita. Saya punya anak 2. Anak saya 2 mirip papanya. Coba kalau anak 2 saya mirip tetangga. Bisa dipukul saya sama suami saya. Kenapa anak saya mirip tetangga? Wah, pasti ngamuk dia. Tapi anak saya mirip bapaknya. Demikian dengan kita. Kita anak Allah. Sifat karakter kita harus seperti Bapa kita yang di surga. Yaitu keluar buah roh. Dari buah roh orang bisa melihat engkau anak Allah atau anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran. Anak Allah harus berbuat kebenaran.
tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya bukan anak Allah. Jadi kita harus saling mengasihi. Jangan saling gontok-gontokkan ya. Dikatakan dengan jelas dari perbuatannya kita bisa mengenal. Kalau dia berbuat kebenaran, berbuat baik, maka dialah anak Allah. Saudara tahu dalam Titus ada satu ayat yang mengatakan begini. Garis besarnya kira-kira. Mereka mengenal Allah. Tapi kelakuan mereka menyangkal Yesus. Kelakuan mereka jahat, durhaka. Jadi orang dunia akan melihat dari buahnya. Apakah dia anak Allah? Kalau dia melakukan kebenaran orang dunia, tidak usah kita tulis di sini. Saya orang Kristen. Tidak usah, orang sudah tahu. Tidak usah tulis saya anak Allah. Orang sudah tahu dari sifat, tabiat, kelakuan, karakter kita. Kenapa? Karena anak-anak Allah pasti berbuah. Dan buahnya adalah buah roh. Katakan buah roh. Buah roh apa saja? Kasih, sukacita, perdamaian, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut. Yang keras, yang kesembilan apa? Penguasaan diri. Yang saya singkat dengan tahan nafsu. Manusia punya buah roh, tapi tidak menguasai diri. Tidak bisa tahan nafsu, dia gagal. Dari buah ini kita tahu karakter yang harus kita miliki. Kalau kita katakan saya punya kasih, saya punya sukacita, saya punya damai sejahtera. Tapi hidup kita amburadul. Apa tuh orang Sunda ngomong? Amburadul, amburadul. Ya gitulah. Nah itu artinya kita mempermalukan nama Tuhan. Kita adalah anak Tuhan, kita punya kasih. Kasihilah, tidak usah jauh-jauh. Saudara kita dulu yang kelihatan. Jangan katakan saudara kita saja kita tidak kasihi. Tapi Bapa di surga kita kasihi. Ya, itu yang tadi yang kata saya teman mama saya yang sekampung. Dia bilang gini, anak saya kalau ke gereja sangat mengasihi orang. Kepada orang lain memberi bro katanya. Tapi dengan mama hitung-hitungan. Coba. Dia bisa melihat. Kita katakan saya punya apa? Punya kemurahan, tapi kita pelitnya setengah mati. Kita katakan bahwa saya punya apa lagi? Punya kelemah lembutan, ya. Dalam buah roh ada lemah lembut, bukan lemah lembut gini. Mau kemana? Bukan. Hatinya lemah lembut. Musa dikatakan orang yang paling lembut hatinya. Jadi kita lemah lembut dalam mengasihi orang lain. Kita lemah lembut gampang memberi pengampunan kepada orang. Kita lemah lembut tidak memendam kebencian. Karena kebencian iri hati itu semuanya adalah perbuatan daging. Tunjukkan kita anak Allah. Amin. Kalau kita menunjukkan anak Allah, karakter kita seperti Allah, seperti Kristus, maka nama Bapa kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Amin. Katakan sekali lagi, aku anak Allah. Ya udah tutup dalam doa. Sudah lemes. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada saat ini kami boleh berkumpul kembali. Kami belajar tentang dipimpin roh. Dipimpin roh kami bersyukur tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dipimpin roh kami tidak akan menuruti keinginan daging. Dipimpin roh menunjukkan kami adalah anak-anak Allah. Mari Tuhan kuasai hati dan pikiran kami semua. Kuasai setiap tingkah laku kami. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam rumah tangga kami hidup rukun satu dengan yang lain. Untuk menunjukkan kepada tetangga bahwa kami adalah anak Allah.
Dalam persaudaraan kami hidup rukun dan saling mengasihi, sehingga semua orang tertarik dan percaya kepada Yesus. Di mana saja di tempat kami kerja, kami mau menunjukkan kami adalah anak-anak Allah. Kami tidak gampang marah, kami tidak emosi, karena Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus memberikan kami kesabaran dalam nama Yesus. Kami alaskan doa sembahyang ini dan berkati semua jemaat yang hadir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada Pak Cinbeng untuk tutup dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu gamblang disampaikan oleh hamba-Nya. Tadi saya dengar sana cese ya. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, jadi woman pucese. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau memimpin kami sejak awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kuduslah yang memimpin kami Tuhan. Bapak, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuat kuasa Roh Allah yang terus ada di tengah-tengah kami. Biarlah firman Tuhan itu akan tertanam di dalam setiap hati kami, dan kami boleh terus belajar. Karena jemaat Berea adalah jemaat yang mau belajar, bukan jemaat yang bodoh. Jemaat Berea adalah jemaat yang mau belajar. Firman Tuhan juga menuliskan di Alkitab bahwa jemaat Berea adalah jemaat yang mau belajar. Bapak, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami yakin, kami percaya. Sekarang Bapak Ibu Saudara silahkan berdiri, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.